Halo kawan-kawanku pencinta pendakian mistis. Di episode kali ini ya kita diganggu sama motor lagi. Terima kasih motor. Oke, di episode kali ini aku bakalan bagiin cerita mistisku ya teman-teman, ketika aku mendaki Gunung Bismo via Selukatan. For your info aja, aku udah sempat bikin Gunung Bismo via Selukatan juga, cuman aku nggak sekali ya mendaki Gunung Bismo. Kurang lebih aku udah tiga kali mendaki Bismo, dan tiga-tiganya itu nemu hal mistis semua boy. Ini gunung legendari lah ya, gunung mitik gitu ya. Dan di episode kali ini aku bakalan ceritain pendakian keduaku di Gunung Bismo via Selukatan. Oke, jadi aku mendaki Gunung Bismo itu yang ini ya teman-teman, yang kedua itu cuman berdua doang teman-teman, sama mantanku sih tepatnya ya. Jadi di sini aku sama si Naya berdua, daki berdua doang, benar-benar berdua. Terus ya pendakian itu diawali waktu siang hari, kita prepare. Seperti biasa kita pakai satu motor ya teman-teman, pakai satu motor. Karena motor kita motor matic, itu tas satu itu dimiringin di depan, terus yang belakang itu nyangklong carrier gitu ya. OTW dari rumahku sampai base camp Bismo itu membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit. Jadi waktu yang tadinya siang itu kita sampai base camp itu udah sore. Belum lagi pemilik base camp itu adalah temanku waktu SMA dulu, sehingga kita ya ngopi-ngopi, ya makan dulu. Nah kayak gitu sampai akhirnya kita mau OTW trekking situ udah hampir maghrib teman-teman. Waduh, sama orang base camp ini udah diingetin bahwasanya ngosek mas, munggah mosok arep maghrib, kosek ngenteni bar maghrib. Tapi kan karena dasar aku gitu ya, wis lah ayo mangkat wae. Nah satu lagi diingetin dari base camp, kita itu nggak boleh bawa barang-barang dengan warna kuning. Tapi for your info aja, tas carrierku yang waktu aku pakai saat itu warnanya kuning boy. Itu aku udah melanggar pantangan yang pertama ya. Terus di Bismo itu kebetulan kebiasaannya si Naya itu adalah di carriernya itu dia selalu gantungin boneka di belakangnya sini, boneka jerapah. Nah sama pemilik base camp temanku itu diingetin juga, bro, boneka aja digawa munggah. Kenapa aku tanya gitu kan, ngopo kok boneka ra untuk digawa munggah? Alasannya adalah ketika lewat pos 1 itu ada penunggu berupa anak kecil. Ketika boneka itu dibawa naik dengan sengaja, maka anak kecil itu bakalan bermain boneka yang kita bawa itu. Intinya anak kecilnya itu suka boneka gitu loh. Penunggu sana suka boneka. Nanti penunggunya ada di atas tasmu bermain boneka, kan tasmu terus berat. Nah itu menyusahkan pendakian. Terus ya udahlah ya, boneka aku tinggal. Terus tasku yang tadinya kuning aku tutup pakai rain cover, jadi tasku warna hitam. Kelar. Terus aku ditumpangi ojek sama temenku si Zaki. Halo Zaki, thank you ya udah numpangin aku waktu itu. Aku ditumpangi Zaki ojek sampai hampir pos 1 teman-teman. Pokoknya Zaki the best lah ya, the best. Kalau ke Selukatan jangan lupa ngojek sama Zaki ya. Waduh. Aku ditumpangi ojek sama si Zaki dan ya kita melanjutkan trekking yang udah hampir maghrib itu teman-teman. Senter sudah dinyalakan, kita mulai trekking. Waduh, nyala kayak gitu. Cuman karena tasku rain cover kuning, tasku kuning tapi udah aku kasih rain cover hitam, jadi oke lah ya. Oke, pos 1 biasa aja, pos 2 biasa aja. Cuman lama emang ya, Bismo yang lewat Selukatan itu lama dan jalannya itu waduh, ada yang harus pakai tali 2 kali atau 3 kali gitu pakai tali. Yang intinya kita jam 10 ya jam 10 lebih lah ya, lama kok lama.
Nah, di atas itu udah ada beberapa tenda, teman-teman. Udah ada beberapa tenda, 1-2 tenda lah kayaknya ya. 1-2 tenda di atas, dan aku bikin tenda di deket pohon. Ada motor. Kenapa sih motor itu kok pakai knalpot kayak gitu, menghancurkan suasana anjir. Lanjut. Nah, aku bikin tenda di depan pohon itu kenapa? Ya karena kalau misalnya aku naik itu selalu bawa hammock cuy, ayunan. Nah, ayunannya aku ikatin dong ke pohon, terus aku bisa ayun-ayunan di situ gitu loh. Nah, udah malam pertama it's okay. Well, it's okay. Terus malam pertama selesai, menjelang pagi masak. Terus aku naik ke atas. Nah, pendakian pertamaku di Bismo itu aku mendirikan mendirikan tenda di atas puncak gunung. Mendirikan tenda benar-benar di atas puncak gunung. Terus aku sempat jemur sleeping bag dan kaos kaki basah di atas batu yang besar di atas gunung, boy. Tuh kan. Nah, sekarang waktu aku ndaki di Bismo lagi gitu ya, waktu sama mantanku yang itu di atas itu udah ada tulisan yang intinya dilarang ngecamp di atas gunung, boy. Terus batu yang dulu aku sempat buat jemur kaos kaki basah sama sleeping bag itu sekarang dikasih pagar dan itu dikeramatkan, dikasih sesaji. Wow. Jadi dulu sebelum batu itu dikeramatkan, aku sempat ya-yaan di batu itu gitu loh. Sempat buat selfie juga batu itu, aku naiki, terus aku pakai tongsis gini. Sempat buat jemur-jemur juga gitu, dan sekarang oleh penduduk situ dikeramatkan. Terus di situ aku juga masih nemuin sekitar 6 atau 7 makam ya teman-teman. Intinya lebih dari 2 makamnya. Terus setelah foto-foto santuy, terus aku turun lagi ke tenda. By the way, aku kalau ndaki itu lebih dari 2 hari ya teman-teman. Jadi itu 3 hari 2 malam gitu loh. Kita melanjutkan untuk malam kedua. Oke, thank you motor. Dan di malam kedua itu hal aneh mulai terjadi teman-teman. Nah, di malam kedua itu tenda yang menemani kita itu sudah tidak ada. Dan di tempat camp itu cuman ada tendaku doang, boy. Aku sama mantanku berdua di satu tenda yang tidak ada temannya sama sekali. Semuanya sudah pulang. Kebetulan waktu itu harinya juga hari kerja ya, hari Rabu atau Kamis gitu, aku lupa. Intinya kayak gitu. Plus ngepasi si mantanku itu lagi gitu loh, lagi Nah ini yang bikin gara-gara. Pantangan di Gunung Bismo adalah orang yang lagi itu jangan dibiarkan buat sendiri. Kenapa? Karena kan aku merinding anjir. Karena penunggunya di area camp itu suka ganggu orang yang lagi gitu. Beneran aja terbukti di hari kedua menjelang malam, hammock itu goyang-goyang sendiri tanpa ada angin, boy. Kayak dibuat ayunan gitu. Nah kan aku merinding anjir, sumpah aku merinding, cuk. Sumpah aku merinding, yakin aku merinding ini, sumpah. Terus ada langkah-langkah gitu loh, kayak ngitari tenda. Ini tenda, padahal di sininya tebing gini loh, sininya tebing itu ya. Jadi nggak mungkin kan ada langkah ke sini gitu kan, orang sini tebing gitu kan, masa ada orang terbang itu kan nggak mungkin. Nah itu langkah-langkahnya itu ngitari tenda gitu loh. Dan itu lebih dari berapa ya, 4 atau 5 orang tek, jalan gitu loh, muter. Asli merinding aku ya. Terus menjelang malam, menjelang isya lah, habis isya itu ada rombongan lain yang datang. Wah, aku agak tenang gitu ya, alhamdulillah ada yang datang gitu kan. Nah itu rombongan datang, cowok-cowok semua gitu loh.
Aku sapa-sapa gitu kan, aku sapa-sapa terus dari mana Mas? Oh aku seko kene Mas, sampean seko ngendi, bla bla bla, ngobrol lah ya, ngobrol mengakrabkan diri. Terus ya motor lagi, ngobrol mengakrabkan diri. Terus intinya aku tahu lah yang di sebelah itu cowok semua gitu loh. Satu-satunya di camp area itu yang cewek itu ya mantanku itu. Lah terus aku habis pipis mau masuk tenda, itu ada suara gini nih. Suara cewek bro. Terus aku tanya sama mantanku itu, kowe nembe guyu? Enggak. Ngapa aku guyu, aku dhewean nang tenda. Lah anjir, di situ yang cewek cuman mantanku doang. Lah yang barusan ketawa itu siapa? Lah terus aku semakin merinding, dan sekarang aku masih merinding juga menceritakan yang aku alami waktu itu. Terus aku langsung masuk ke tenda dan tidur. Coba tuh. Oh enggak, bukan. Dan aku menceritakan itu. Terus setelah itu aku tidur. Wes, habis itu aku ketemu pagi, terus habis itu pulang perjalanan turun bla 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 lancar gitu ya, sampai bawah sore menjelang asar. Terus aku ceritakan pengalamanku dan ternyata benar teman-teman. Waktu aku ceritakan ke motor lagi, waktu aku ceritakan sama si penunggu basecamp atau temanku itu ya, ketua basecampnya kan, ketua basecamp via itu kan temanku gitu ya. Aku cerita apa yang aku alami ini, ternyata emang benar teman-teman, bahwasanya di situ ada dayangnya sendiri ya, nggak begitu jahil sih, cuman sering nampakkan diri ke pendaki dan dia suka sama orang yang M. So pelajaran yang kita dapat ambil dari pengalaman mendakiku di Bismo yang kedua ini adalah, kalau kalian cewek dan lagi M itu jangan memaksakan diri untuk daki. Kenapa? Karena di camp area di bawahnya puncak Gunung Bismo via Sulukatan itu penunggunya suka orang yang lagi M. Kecuali kalau kalian cewek dan kalian pengen berteman sama penunggunya sana, ya silahkan. Kalau enggak ya jangan. So mungkin untuk videonya kayak gitu aja. Jangan lupa di subscribe dan thank you. See ya.